Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka ya. Oke mam, aku mau sharing kegiatan aku hari ini. Jadi hari ini aku mau ganti spray. Ini ceritanya spraynya sih masih bersih ya mam, karena tempat tidur di belakang itu jarang banget ditidurin atau ditempatin. Tapi kemarin aku tuh lupa banget beli es kopi. Terus aku yang saking buru-burunya mau pergi gitu, aku taruh di kasur. Duh, terus tumpah deh. Nah jadinya hari ini aku mau ganti spray nih mam. Nah ini aku sebelum ganti spray mau beres-beresin dulu, biasa lah ya mam, namanya juga kontrakan 3 petak, tempatnya terbatas, nggak ada apalagi ya tempat-tempat lain lagi. Jadinya tuh kita tuh kalau misalnya naruh apa-apa tuh yang asal aja di tempat yang kosong gitu. Dan biasanya aku naruh-naruhnya ini di kasur bagian belakang nih mam. Nah ini kasurnya udah lama banget ya mam, dari tahun 2016 gitu. Ini udah hampir kayak lepek gitu. Ini sih katanya garansinya 10 tahun, tapi belum 10 tahun udah lepek banget kasurnya. Pengennya sih ganti sama yang baru, tapi untuk saat ini nih belum ada rezeki buat beli kasur yang baru ya mam. Nanti deh next kalau ada rezeki lebih ya. Nah untuk kasur ini jarang banget aku jemur. Katanya kurang bagus ya kalau kasur sering dijemur. Selain berat katanya kalau misalnya kasur yang ada busa-busanya gitu, nanti si busanya itu bakalan mengkristal gitu mam. Wah jadi nggak bagus juga ya kalau misalnya kasur tuh sering-sering dijemur. Mama Alisa tahu dari siapa sih kayak gitu? Ini aku dikasih tahu mam sama tukang kasurnya, sama agen kasurnya gitu. Karena kemarin aku nganterin kakak ipar aku beli kasur busanya gitu mam. Tapi untuk bantal itu tuh aku sering banget dijemur, hampir setiap hari aku jemur kalau untuk bantal. Apalagi di tempat aku panasnya itu Masya Allah ya. Kalau jemur bantal jadi banget deh. Nah ini alhamdulillah nih untuk kasurnya udah aku ganti spraynya. Tadi sebelum ganti aku jahit dulu. Ini tuh sobek ya kemarin, cuma sobek karena diinjek pakai kasur yang busa itu, perbatasannya jadinya tuh sobek, jadi aku jahit dulu. Nah untuk kasur yang di depan nggak ganti karena emang baru kemarin ganti ya, nggak lama, ini adalah 1 hari bedanya ganti spraynya, jadi nggak aku ganti dulu, ini langsung aja sapu-sapu ya mam. Nah ini sapu-sapunya dari belakang sampai ke depan, nanti aku lanjut ngepel. Hari ini tuh kegiatannya banyak banget, aku pengen ngajakin anak aku keluar. Sebenarnya sih janjinya itu dari pas Dede Alpa ulang tahun gitu, tapi baru kelaksana sekarang karena emang kemarin lagi nggak ada waktu gitu kan, mepet-mepet banget waktunya. Nah untuk kali ini nih ada waktu dan ada rezeki, udah kita langsung capcus aja deh. Nah di perjalanan ini aku lihat ada karnaval, ternyata masih banyak karnaval ya, seru-seru banget, rame banget gitu, beda banget dibandingkan ke tahun-tahun kemarin gitu kan, karena emang lagi COVID juga kan. Tapi untuk sekarang ini bener-bener yang rame banget di setiap wilayah gitu mam. Oke mam, ini aku udah sampai di tempat anak-anak aku pengen jajan gitu. Nah alhamdulillah kita bisa kesini. Aku cuma bertiga sih, sama Dede Alpa sama kakak Alisa aja naik motor karena emang udah biasa ya. Yang penting hati-hati aja. Aku naik motornya, terus anak-anak aku juga tadi sebelum berangkat disuruh tidur dulu gitu. Jadi insya Allah aman ya mam. Nah ini tuh Dede Alpa, kakak Alisa pas sampai sini alhamdulillahnya lagi enggak ngantri. Aku pesennya tadi jadi nggak lama langsung dapat gitu. Kebetulan banget Dede Alpa kan ini baru bangun tidur, sebelum tidur tadi belum makan juga, jadinya alhamdulillah langsung bisa makan. Dede Alpa sih di sini yang paling suka dia sama kentang. Sebenarnya sih kemarin-kemarin dia suka banget sama krim sup ini, tapi untuk sekarang nggak tahu kenapa dia fokusnya di kentang sama di es krim gitu mam. Ya udah deh krim supnya buat aku. Nah untuk kakak Alisa sih banyak ya, dia pesen burger, krim sup, es krim, terus minuman juga, pokoknya banyak. Nggak apa-apa lah ya untuk sesekali, nggak apa-apa. Yang penting ada rezeki mama sama ayahnya aja. Alhamdulillah bisa bikin anak-anak aku happy, itu juga rezekinya anak-anak ya mam. Pokoknya alhamdulillah deh untuk hari ini. Nah tuh liatin Dede Alpa, dia tuh senang banget sama kentangnya, terus sama saus tomatnya, sama es krimnya yang pastinya biasanya sih 2 minggu
seminggu sekali aku ngajakin anak-anak itu ke tempat es krim gitu yang murah-murah aja. Tapi untuk kali ini kan emang ini janji dari Dede Alpa kemarin pas ulang tahun, belum sempet jadinya hari ini gitu. Terus ayahnya kemana nih? Ayahnya kerja mam, hari ini nggak bisa ikut. Terus kalau nungguin ayahnya libur itu lama lagi dan kasihan anak-anak ya. Oke, alhamdulillah untuk makannya tadi udah selesai. Dede Alpa udah habis semua. Lama banget tadi di tempat makan ya, karena emang bener-bener nungguin anak-anak tuh yang santai, nggak aku buru-buru. Jadi ya udah deh, biarin mereka santai makannya sampai kapan. Nah ini dilanjut ya mam, hari ini alhamdulillah aku ada rezeki lebih, jadi aku mau beli sesuatu buat aku sendiri. Nah ini aku mau ke tempat toko emas gitu, jadi uang yang ada sekarang yang lebihan alhamdulillah untuk DP perumahan alhamdulillah kemarin udah cukup. Nah ini masih ada lebih, jadi mau aku tabungin aja dulu ke sini ya mam. Nah mam, kalau misalnya mam mau nabung di emas itu tuh aku saranin jangan di kadar di bawah 500 ya mam, atau di bawah 700 gitu. Karena kalau misalnya emas di kadar 700-an gitu, nanti kalau misalnya mau jual lagi ngikutin harga yang terbaru gitu. Biasanya kan kalau emas semakin lama itu semakin naik ya mam. Dan kalau misalnya kita ambil yang kadarnya 700-an gitu, itu tuh yang ikut naik. Setidaknya kalaupun nggak naik kita tuh nggak rugi banyak gitu loh mam. Kayak kemarin aku kemarin itu jual emas yang kadarnya 700 dan itu tuh paling ruginya cuma sedikit dibandingkan dengan aku misalnya punya emas dengan kadar yang di bawah 700, itu tuh ruginya yang bener-bener banyak mam. Bisa kalau misalnya kadar emasnya harga emasnya 5 jutaan itu bisa ruginya sampai 500.000. Tapi kalau misalnya mam beli emas dengan kadar 700 itu tuh potongannya cuma sedikit ya. Makanya kalau misalnya mam beli emas atau investasi mam di kadar cuma di bawah 700-an itu salah mam. Tapi kalau misalnya mam beli emas dengan kadar di atas 700 itu baru benar. Jadi kita bisa nambahin setidaknya tidak berkurang lah uang kita. Dan alhamdulillah untuk saat ini aku bisa sedikit menabung dari hasil jualan uduk ya mam. Oke mam, udah selesai jalan-jalannya. Aku mau lanjut langsung masak nih. Ini tuh kayak udah setengah jadi gitu ya bahan-bahan masakannya. Dan ini udah 2 hari yang lalu aku belinya bahan-bahan masakannya. Jadi kalau misalnya ditunda-tunda lagi nih masaknya, itu tuh bisa jadi pada busuk ya. Jadi aku langsung aja deh. Terus anak-anak aku juga kan anaknya kalau misalnya biarpun udah jajan di tempat yang tadi, pastinya malam juga jadi lapar lagi kan. Nah ini aku langsung masak aja yang ada pesanannya anak aku. Sebenarnya ini udah 2 hari yang lalu. Cuma baru aku sempat masak mam. Nah di sini aku masak perkedel seperti biasa favoritnya kakak Alesa sama tumis toge hari ini. Pokoknya masakan rumah tuh selalu sederhana dan kayak gini aja bikin nafsu makan ya. Kalau misalnya aku bikin sendiri sih alhamdulillahnya bisa jadi banyak gitu kan, walaupun keluar uangnya banyak kan. Cuma bisa jadi banyak, lebih puas aja dibandingkan kalau misalnya aku lagi males terus beli itu tuh paling 1 kali makan aja mam. Dan biasanya kalau misalnya aku lagi males masak, beli lauknya itu beda-beda gitu kan. Karena kayak anak aku sama suami aku itu beda-beda selera. Jadinya tuh kalau misalnya beli ribet banget, nggak di tempat satu doang. Untuk kakak sama adik biasanya belinya Kentucky gitu. Dan untuk ayahnya itu biasanya beli makanan di warteg gitu. Jadinya tuh yang 2 tempat gitu. Jadi lebih enak sih sebenarnya kalau lagi sempet itu tuh aku mendingan masak aja, dapatnya banyak, terus bisa masak untuk beberapa kali makan gitu kan, lebih hemat aja gitu loh mam. Nah ini alhamdulillah nih udah penghabisan bikin perkedelnya, ini tinggal segini aja. Nah untuk setengah kilo aku jadi 20 perkedel. Alhamdulillah tuh kan, bisa untuk digado juga, bisa untuk lo makan juga, pokoknya puas deh. Kalau misalnya kita beli gitu ya, kalau misalnya kita beli itu satunya kan ada yang 1000, ada yang 1500, tapi rasanya juga kurang memuaskan sih kalau menurut aku. Nah kalau misalnya bikin sendiri nih, rasanya apa yang kita suka itu tuh kita sesuaikan aja sama selera kita mam. Oh iya mam, teman-teman lagi ngapain nih hari ini? Lagi santai kah? Biasanya kan aku upload video itu di siang hari. Ini teman-teman nontonnya di jam berapa nih? Lagi ngapain teman-teman? Semoga suka ya sama video aku. Semoga video aku juga bisa sedikit memberi inspirasi lah ya, mau masak apa besok gitu kan. Kalau Mama Alesa sih masaknya simpel-simpel aja, nggak pernah susah, nggak pernah ribet gitu. Tapi menurut aku nih untuk kali ini nih, yang namanya masak perkedel itu kan ada beberapa proses kali
pembuatan kayak misalnya kentangnya digoreng dulu, terus bawangnya juga digoreng dulu gitu kan. Jadinya tuh yang ada beberapa proses pemasakan gitu teman-teman. Tapi biasanya sih aku masak lebih simpel dari ini ya. Pokoknya apapun itu aku tuh masaknya pengen yang sat-set aja yang cepet jadi gitu kan. Karena emang waktunya aku itu mepet-mepet banget mam. Kalau pagi seperti biasa jualan, terus pulang itu paling pagi jam 8 ya, paling siang itu jam 9. Terus aku langsung masuk ke rumah, beres-beres, terus langsung masak gitu. Langsung nanti siangnya itu aku istirahat sebentar lah ya, leyeh-leyeh megang HP, lihat yang komen-komen di YouTube gitu, terus bales-balesin, terus jam 2-nya lagi aku berangkat gym biasanya gitu. Kalau nggak berangkat gym ngapain lah, mepet-mepet pokoknya kalau jadi ibu-ibu ya, banyak banget kerjaannya. Pokoknya kalau nggak ngapa-ngapain itu pasti aja harus ngapa-ngapain ya kan mam. Pengennya santai tapi tetap aja nggak bisa. Oke mama, alhamdulillah untuk perkedelnya udah jadi. Ini tinggal 1 kali lagi tuh yang di penggorengan. Untuk yang di sini udah jadi ya, alhamdulillah. Kita tinggal masak tumis togenya aja, kita lanjutin. Oh ya mam, terima kasih banget buat mam juga teman-teman yang udah mau nemenin aku sampai di akhir video. Teman-teman yang baru kenal juga nih, yang baru mampir di videonya Mama Alesa, salam kenal ya. Semoga rezekinya teman-teman selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu semangat, dan apapun acaranya hari ini dilancarkan oleh Allah ya mam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ini balik dulu ke video, jadi aku mau langsung aja masak tumis toge. Sering banget ya Mama Alesa masak toge kacang gitu, toge kacang, karena emang itu yang disukain aku sama anak-anak aku sama suami juga. Kalau masak sayur yang aneh-aneh, yang ribet-ribet, malahan yang awet-awet aja gitu mam. Aku usahain deh setiap harinya bisa masak, tapi kalaupun emang gak sempet ya udah beli aja gitu. Paling kalau misalnya lagi gak sempet nih 2 hari gak masak gitu, aku rasanya kayak ngerasa berdosa banget gitu kan. Anak aku gak dimasakin, suami aku gak dimasakin, dan kepikiran akhirnya tuh yang kayaknya tuh masak itu mengharuskan banget. Sebenarnya sih kalau suami aku bilangnya ya udah kalau emang gak sempet masak kita beli aja gitu. Tapi kayaknya tuh ngerasa berdosa aja gitu loh kalau gak masakin buat anak sama suami. Nah ini untuk togenya simple aja sih mam, bawang merah bawang putih aja, nggak pakai cabe. Udah kayak gini nggak aku pakein daun bawang juga sama seledri, polosan aja kayak gini gitu. Soalnya kakak Alesa kemarin bilang, mama ini jangan di daun bawangin ya gitu, kayak gini aja dia sukanya gitu. Nah kayak gini juga enak sih mam. Pokoknya kalau masak-masak simple rumahan kayak gini rasanya enak-enak aja. Dan biasanya sih kalau aku lagi masak toge kayak gini nggak pernah lama ya, cuma sekedar dimasukin bentar, dibuat layu sedikit aja, dan udah diangkat gitu. Alhamdulillah hari ini udah jadi lauknya kayak gini simple, sayur toge sama perkedel. Harusnya sih sama sambal ya, tapi akunya nggak sempet, ini satset banget masaknya. Karena ini juga udah alhamdulillah sore ya. Udah sore nih, kita sih aku gitu sama anak-anak masih kenyang ya, tapi untuk suami aku sebentar lagi pulang gitu kan, takutnya belum keburu mateng, takutnya pas pulang kerja itu langsung lapar gitu. Nah alhamdulillah nih mam udah selesai, udah sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih banget buat teman-teman, buat mam, buat umi, buat kakak, buat mbak, pokoknya yang sering nyimak di video aku ucapkan terima kasih. Dan sampai di sini dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah mam dan teman-teman semua, sampai ketemu di video selanjutnya.